Saya bukan pendeta. Selesai. Hari ini doang kita bakal jadi bahan pembicaraan. Tetapi ke depannya hidupmu akan tenang. Hidupmu akan bahagia. Karena udah jujur, udah plong. Iya kan? Di sini saya berbicara bukan sebagai hakim teman-teman ya. Saya mau mengajak teman-teman semua, marilah kita berkata jujur ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Semakin kau tutupi kebohongan-kebohongan, terus kau tutupi kebohongan-kebohongan, itu hanya menambah amarah. Menambah kebohongan itu menambah apa ya teman-teman ya? Apa ya kawan-kawan ya? Jadi kalau kita semakin banyak bohong itu semakin apa ya teman-teman ya? Apa teman-teman? Coba saya mau tanya sama teman-teman. Ini teman-teman ini, contohlah kalian semua. Ini saya kasih percontohan. Kalian, netizen saya ini yang nonton. Kalian bohong satu kali. Tapi kalian bohong lagi, bohong. Sampai bohong yang baru segini, tiba-tiba sudah sedih segini bohongnya. Apakah tidur kalian akan tenang? Tidak akan tenang sama sekali. Tidak akan tenang. Semakin bingung, betul itu. Semakin bingung yang ada. Oh, aku kan sudah maunya aman. Aku maunya aman, ini gimana ini? Sekarang ada lagi, dibikin lagi hal-hal yang baru. Saya berbicara ini karena saya mengasihi. Sangat mengasihi siapapun itu. Tidak ada yang saya benci di Komal, TikTok, dunia pertiktokan ini nggak ada. Sekalipun mungkin teman-teman pernah melihat saya pernah bermasalah dengan Bang RK. Tetapi ketika saya mau minta maaf, kita jujur satu sama yang lain, akhirnya kita baik-baik aja. Kemarin DM nanya kabar, saya mau pelayanan di NTT, saya mau jumpa sama beliau. Nggak ada masalahnya teman-teman. Kejujuran itu membuat kita itu tenang, plong, nggak ada masalah. Pada saat kamu terdesak, jangan pernah tambah tutupi lagi dengan kebohongan. Kau tutupi lagi, tutupi. Gak akan tenang teman-teman. Saya sudah rasakan itu. Mungkin kalian pernah lihat, mungkin saya waktu itu ada kesalahan yang pernah saya bikin. Kenapa saya harus meng-up chat-chatnya dan itu saya mengakui dan itu kesalahan saya. Tetapi ketika saya jujur, minta maaf, walaupun Bang RK ini kan bukan Tuhan. Siapa yang bilang dia Tuhan? Enggak. Tetapi kan saya sebagai manusia yang mengimani iman kekristenan, kejujuran dengan minta maaf itu tidak akan merendahkan kamu sebagai manusia. Mungkin manusia memandang kamu sebelah mata, tetapi Tuhan menerima kamu dengan kejujuran kamu. Gak perlu kau peduli bagaimana orang kejujuran yang menyakitkan kalian. Percayalah. Ya. Percayalah. Kejujuran kamu menyakitkan kamu hari ini, tetapi untuk yang akan datang kau akan diselamatkan. Kau akan bahagia, kau akan plong, kau akan tenang. Ya. Kejujuran itu mungkin dengan kejujuran bisa membuat kita hilang simpati, kehilangan netizen, kehilangan donatur. Tapi tenang saja, untuk kedepannya kau akan diselamatkan, kau akan dipermudah. Karena kejujuran itu bukan suatu aib kawan-kawan. Ya. Bahkan mungkin dengan kejujuran kamu akan ditinggal oleh teman-teman kamu. Dengan kejujuran kamu akan ditinggalkan, itu pasti. Pasti kau akan ditinggalkan. Karena saya sudah pernah mengalami. Tetapi apa? Tenang hati saya sekarang. Saya tidak perlu lagi berbohong. Tidak perlu lagi saya menutupi hal-hal yang tidak perlu saya ini. Tenang hati saya. Ya. Tapi kamu tanpa kalian sadari teman-teman ya. Kebohongan itu akan mengikat jiwa yang terus-terusan bagaimana saya harus berbohong. Terus. Apa teman-teman namanya kalau yang tidak pernah tapi tiba-tiba jadi kebiasaan itu apa ya namanya ya? Tabiat ya? Apa sih namanya? Aku takut salah ngomong. Apa teman-teman kalau sebenarnya ini bukan suatu kebiasaan kita. Tapi karena kita sudah terus jadinya apa ya namanya itu ya? Aku lupa ya. Pokoknya itulah. Bukan karakter Bang. Jadi apa ya namanya bahasanya ya? Jadi kita sebenarnya tidak pernah berbohong gitu. Tapi kita melihat ternyata kebohongan saya ini membuat saya aman. Satu kali. Karena dia tahu dengan berbohong dia bisa aman, jadi dia bikin lagi. Apa namanya? Habit ya. Habit ya guys ya. Habit. Oke. Mungkin itu namanya habit. Ya.
Bahkan kalau kita terus berbohong itu akan mengikat jiwa kita, ya, menghancurkan yang namanya kedamaian dan merusak hubungan, ya, karena orang nggak akan percaya lagi. Tapi nggak boleh kita lupa. Yohanes 8 ayat 32 berkata, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ada amin ya teman-teman ya. Ada amin? Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nggak apa, jujur aja. Saya bukan ini. Saya bukan ini. Saya bukan ini. Nggak masalah. Mungkin segelintir orang yang akan meninggalkan kamu, tetapi percayalah, kejujuran kamu orang bakal respect. Oh, ternyata dia jujur. Ya, makasih Bang Edi, makasih Bang Edi. Ya. Ya. Lebih baik kita menangis karena jujur daripada kita tertawa karena dusta. Habis itu binasa. Mana yang lebih baik? Ngomongin siapa sih? Kok ngomongin siapa? Siapa yang ngomongin sih? Memet ini kok baper, Met? Kita lagi sharing firman Tuhan, Memet. Ya, coba saya kasih pilihan pertama, menangis karena jujur, atau yang kedua, tertawa karena dusta, lalu kamu binasa. Jadi pilih yang mana? Tim 1 atau tim 2? Memilih menangis karena jujur atau tertawa karena dusta lalu kita binasa? Pilihan ada di tangan teman-teman semua. Jujurlah ya. Jujurlah padaku, walau kau tak lagi cinta, tinggalkanlah aku. Bila tak mungkin bersama, jauhi diriku, lupakanlah aku selamanya. Iya, itu sekilas info ya. Tetapi hidup yang benar itu kita tidak perlu pembelaan manusia, kawan-kawan. Hidup yang benar itu kita tidak perlu sama sekali pembelaan manusia. Jika kita hidup jujur, teman-teman, Tuhan yang akan membela kita. Ya, jika kita hidup jujur itu justru Tuhan akan membuka jalan kita. Justru ketika kita hidup jujur, Tuhan itu akan mengangkat kita. Ya teman-teman ya. Jadi ketika kita hidup jujur teman-teman, Tuhan yang akan membela kita. Ya, ketika kita hidup jujur, Tuhan yang akan membuka jalan kita. Bang Putra, makasih. Ya, dan ketika kita jujur itu Tuhan yang akan mengangkat kita. Ada amin teman-teman?